ketika beliau akan lahir itu sudah diberitahu di dalam kitab-kitab yang berlalu ada 3 tandanya. Pertama, dia anak yatim. Yang kedua, kemana pergi tidak kena cahaya matahari. Jadi beliau tidak merasakan panas terik karena diiringi oleh awan. Yang ketiga, di punggungnya ada stempel dari bulu halus-halus, tulisannya Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul, dan telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apabila dia sudah meninggal dunia atau terbunuh, apakah engkau akan murtad kembali berbalik ke belakang? Dan siapa yang murtad dan kembali ke belakang, maka tidak akan mendatangkan mudarat apapun kepada Allah. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Artinya, tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki bapak kamu. Dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi, dan adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Wa fi ayatin ukhra Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Artinya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Orang-orang yang besertanya adalah orang-orang yang seiktikat dengannya. Apa yang diharamkan Muhammad diharamkannya, dan apa yang dihalalkan Muhammad dihalalkannya. Pertama, asyidda'u 'alal kufar, orang yang mempunyai sikap yang tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, membina kasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada, terlihat mereka itu ruku dan sujud setiap hari. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, terlihat kemudian dalam kehidupannya sehari-hari bekas dari sujudnya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dengan kebenaran. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Katakanlah ya Muhammad, firman Allah itu semuanya benar, maka engkau ikutilah millah, agama kakekmu Ibrahim. Dan adalah Ibrahim itu selama hidup tidak pernah mempersekutukan Allah. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, Desa Kotobaru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Yang kita muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak-bapak nan didahulukan salangkah, nan ditinggikan sarantiang, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, dan seluruh kita yang memelihara kampung halaman kita ini dari hal-hal yang akan merusak hubungan kita di tengah-tengah masyarakat. Semoga semua unsur pimpinan yang diamanahi oleh Allah untuk mengamankan negeri ini, sayo sakato, sakaca sagama, sayun sapakua, sapilih sataria, mudah-mudahan negeri kita ini aman dan makmur, sejahtera dalam berkaudalaatan. Amin ya rabbal. Nanambo muliakan niniak mama, urek tunggang pucuk nan boleh dinagari, dahan rampak daun narimbun jopusako, putih labe buah nan masak, makanan anak kemanangkan, nan tinggi tampak nyuari, nan dake jolong basuh, ayam putih tabangnya siang, tunggak tuo di dalam kampung, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito, nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabe, badaun rimbun jo ade, babuah kato nan bana. Kemudian yang sangat kita dambakan, orang-orang yang akan menunjukkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, sebagai warasatul anbiya. Beliau itu adalah alim ulama, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, aye janih tapian suci, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata minuman kita di nagari. Semoga alim ulama diberi kesehatan oleh Allah
dan dapat tetap membagi ilmu beliau kepada umat, yang mana umat butuh siraman rohani, umat perlu pengarahan agar dia tidak tersesat di tengah-tengah kehidupan yang semuanya ini sudah campur aduk antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang benar disangka salah, tontonan dianggap tuntunan, tuntunan malah dibalik menjadi tontonan. Ini suatu peristiwa yang disebut penyakit masyarakat. Maka dalam peran ini ulama lah yang akan meluruskan. Mudah-mudahan ulama kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal. Yang kami hormati ibu-ibu, limpapeh rumah nan gadang, kaunduang-unduang ka Madinah, ka payung panji ka Sarugo, ko idui tampe baniat, ko mati untuk banazar, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak, dek pandai bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio sikua kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bare di tanah, kanyang lahurang, sasingingi ilie. Dan kok tamakan dirasonasi, ampe tahun tainda lapa, kok tak cubo joraso gulai, limo musim taraso jolama. Mudah-mudahan ibu-ibu berumur panjang, sehat walafiat, dan bisa menularkan kepandaiannya kepada anak-anak gadis kita. Amin. Nan kami haruan, nan kami harapkan, yaitunya para pemuda parikpaga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kanyang, panjawe kato tengah medan. Kami yang tua-tua ini tidak lama lagi akan dijemput oleh Allah. Diri tabang kasasa, tibo disasa bari makan, mati nini turun ke mama, warih jatuh ke kemanakan. Maka keponakan kami generasi muda ini yang terdiri dari segala macam organisasi, kami harapkan pertama, jangan tinggalkan salat. Yang kedua, bagi pesilat. Ini yang baju hitam ini pesilat ini. Silat itu adalah silaturrahmi. Salat hubungan kita dengan Allah, silat hubungan kita dengan manusia. Permainan silat bukan untuk mencari kelemahan lawan, tapi untuk bersilaturahim, mempererat persaudaraan. Mudah-mudahan kalian menjadi pendekar Islam yang taat mendirikan salat dan selalu membina persaudaraan. Amin. Anak-anak gadis kami bungo setangkai di halaman pamenan ayah jo bundonyo, ube jariah palare damam, sidingin tanpa di kapalo. Kutiko kalian kalayana, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh kalangi tujuh tinggi, tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putui biang latabut, pinta boleh kandak balaku, ananda lahir ke dunia go. Masuk ketek kami aja mandina, lah gagadang dia jamakan, dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampi, dari ketek kini lah gadang, Allah menjadi anak gadis. Siang disuruh nyo sekolah, malam diajar nyo mengaji, anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi, guno sam kandih diladangkan, kaganti baladang lado,
Guno nak gadih kami gadangkan kapang ganti yamak ko tuo. Yo tu ibu. Anan yo. Iyo pengganti awak. Maka kita seimbangkanlah pendidikan anak kita ini lebih cenderung untuk banyak memperdalam ilmu untuk akhirat. Karena hidup di dunia sebentar. Jangankan untuk di akhirat, di dunia ini lebih pendek dari dalam kubur. Itu tidak bisa dibantah. Nabi Muhammad di dunia hanya 63 tahun. Jarak beliau dengan kita sudah 1500 tahun. Sudah berapa beliau di dalam kubur? Sudah 1437 tahun. Di dunia hanya 63 tahun. Kalaulah Allah ingin memperpanjang umur Nabi Muhammad, beliau itu lebih penting dari kita. Tapi hanya Allah memberi umur 63 tahun. Untung dia Rasulullah. Kalau preman, orang mencidok piti kopit, orang jadi ninja di kebun sawit, marasai dibelekat dalam kubur 1400 tahun. Ya kan? Ambo istilah ninja tu dapat di desa pantai. Siko ada ninja Pak Ustaz. Ninja ko di Jepang ni. Siko ada loh. Siapa itu? Orang pakai sebo hitam, baju hitam, mancilok sawit malam hari. Anak ni musaji kini ko ada nak jadi ninja. Alhamdulillah tidak. Mudah-mudahan kita orang taat semua. Amin. Setelah kita puji Allah, kita berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita dengan Nabi itu nanti di dalam surganya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khairat khalqillah. Amin. Ya. Lai sehat saja Bapak Ibu-ibu. Ini mudah-mudahan semua hati kita diterangi oleh nur Allah. Allahumma ftah qulubana kama ftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana Engkau telah membukakan pintu hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu hati Nabi itu terbuka terus. Maka Nabi itu adalah manusia pilihan Allah, maka gelar beliau Habibullah. Jadi kurang sempurnalah iman kita kalau kita tidak mau membaca sejarah Nabi ini. Jadi malam kini kita tidak mengulang tahunkan lahir Nabi, ya kan? Tapi membaca sejarah Nabi. Cucu saya saja tadi yang 3 orang mengaji itu tahunya ayat nanya baca tadi surah Al-Ahzab. Apa di sana itu bukan menyuruh memperingati lahir Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini intinya sebenarnya. Sungguh pada diri Rasulullah yang telah diutus Allah ke dunia itu, di dalam dirinya terdapat contoh teladan yang baik. Jadi meneladani sifat Nabi, menjalankan apa yang disunahkan Nabi, bukan untuk mengulang tahunkan lahir Nabi. Contoh teladan dalam diri Nabi itu, apakah semua orang butuh? Tidak. Siapa yang butuh contoh teladan dalam diri Nabi itu? Itu yang dibaca oleh cucu saya tadi. Liman kana yarjullah. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah,
dan rindu hidup di akhirat. Nah, sekarang saya tanya jamaah, apa ingin panjang umur di dunia atau ingin masuk surga capek? Nah, amatilah. Iya kan? Iya kan? Hidup di dunia ini kalau kita tidak taat, Pak, itu hanya menambah dosa saja. Iya kan? Tidak ada gunanya umur panjang kalau tidak taat kepada Allah. Jadi ciri-ciri orang yang membutuhkan Nabi itu sebagai suri teladan, yang harap bertemu dengan Allah. Ini ada tanda petik di sini. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik juga bertemu dengan Allah, Pak, ketika meninggal. Tapi apa bedanya? Orang yang taat kepada Allah, pertemuannya dengan Allah husnul khatimah, mati baik. Orang yang tidak taat kepada Allah, dia bertemu juga dengan Allah, su'ul khatimah. Kalau kita husnul khatimah, dimulai dari bisanya lidah membaca la ilaha illallah, kalimat terakhir, kemudian kita meninggal. Atau prosesnya mudah saja lagi, Pak. Iya kan? Di dalam kubur mudah, setelah hari kiamat keluar dari kubur mudah. Di dalam hidup hari kiamat itu menunggu kita dihisab, naik timbangan, kita tidak kena panas matahari. Kenapa? Didatangkan oleh Allah awan untuk melindungi kita. Orang kafir, orang musyrik, orang fasik tidak ada perlindungan. Karena dekatnya matahari dengan kepala, keringatnya darah. Dan darah itu bukan sekedar mengalir, tapi jadi kolam di bawah. Jadi kolam tergenang seperti air banjir. Bagi orang yang paling banyak dosanya hilang sampai ke kepalanya, keringat darah yang tergenang tebal tadi. Dan kurang dari itu lain tak tabanam muncuang jadi duangnya. Dan kurang dari itu lain sampai pinggangnya. Dan kurang dari itu dari mata kakinya. Tapi orang mukmin seperti orang Singingi Hilir ini, yang rajin datang ke masjid seperti ini, akan datang nanti awan berasal dari amal salat, berasal dari amal zikir, berasal dari amal sedekah, berasal dari amal infak, datang melindungi dia sehingga matahari tidak mampu menembus tubuhnya. Jadi prosesnya mudah semua kalau sudah husnul khatimah. Ketika ditimbang dosa dan pahala, Pak, mudah saja. Itu kan didoakan terus setelah salat. Wal afwa indal hisab. Mudahkan saya dalam berhisab. Sekarang pertanyaannya, kira-kira mana yang lama hisab orang miskin yang taat dengan hisab orang kaya yang taat? Dia sama-sama taat, Pak. Miskin taat, kaya taat. Mana lama hisab? Lama orang kaya, Pak. Tapi semuanya kita di dunia ini kaya. Nah, tapi kian hisab lama nanti. Abdurrahman bin Auf itu sudah dijamin masuk surga, Pak. Sahabat Nabi. Tapi karena dia kaya, apa kata Nabi? Orang-orang kaya terlambat masuk surga 40 tahun. Dia sudah dijamin itu, Pak, masuk surga. Camehnya, Pak. Dia lampu bansai. Kalau ambil masuk surga 40 tahun pemilu tu. Kok nikah awak saja umur 25 sampai umur 40 tu lampai anak mah kalau nak kahwin. Berapa lamanya saya menunggu masuk surga? Jadi orang kaya bersiap-siaplah agak lama dihisab. Ya kan? Tapi mudah, Pak. Kalau ada kebun sawit Bapak sekarang
Iya kan? 1 juta hektar. Tinggal saja awak 1 hektar lain. Atu wakafkan ke agama lain. Nggak barai hisap nanti lain. Awak kan ingin memperbanyaknya, tapi tidak ingin menyerahkan. Bali tanah situ, tanamnya sawit je lah. Bali tanah situ. Terus kan, sedang sawit tu mahal, iya kan? Awak mati, iya kan? Piti selama kau tak ada di zakatan. Balangkang sembalang kue, awak jangkang orang tinggal 6 kue, iya kan? Bini muda tinggal. Lah sampai idahnya nikah nyo pacar lamonya. Nyo bawa ke rumah awak. Awak itu sedari kubu aja dia. Ya kan? Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak memang sulit untuk ini. Di zaman Nabi siapa orang yang seperti ini? Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. 3/4 hartanya untuk agama, Pak. 1/4 saja lagi untuk kebutuhan hidup dan keluarganya. Dia memang kaya ini. Tapi kekayaannya itu untuk jalan Allah, karena dia sadar yang memberi dia kaya itu Allah. Awak kadang-kadang takbur, Pak. Nih ya Pak, murah na rezeki ya Pak. Yo, dia mau hari ikut nak donan tabuang. Siang kerajo, malam kerajo. Selesai kerajo ikut ambo kako lo kerajo na lain. Ambo nak main-main dalam ide. Dek ndak ada waktu nan tabuang dia bo akayo mo. Ini orang takbur yang mengayakan Allah, datangnya dari Allah. Kalau dia sehat, yang memberi kesehatan Allah, cerdas otaknya berpikir, yang mencerdaskan Allah. Itulah kalimat yang kita baca setiap salat, harus kita sadari bacaan itu. Jangan sekedar baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini ucapan orang yang seharusnya tidak takbur lagi. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kecerdasan, tidak ada power, kecuali kekuatan yang engkau pinjamkan kepada saya ya Allah. Itu artinya la haula wala. Jadi di sini tidak ada lagi apa namanya ego. Habis ego kita. Seharusnya kalau sudah baca ini. Bapak dan Ibu yang terhormat yang saya muliakan, agar kita tidak lupa Pak, kita bacalah semenjak dari bawah Nabi ini ya. Semenjak beliau bayi, dan beliau tidak dapat melihat bentuk siapa ayahnya, karena ketika itu belum ada kamera, belum ada Android, ya kan? Kemudian 6 tahun umur beliau, akan masuk SD seperti kita, ibunya meninggal. Pagi-pagi kalau buat galuang patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah, taruh ke kampung Nakrang Cangke, tagak di ujung Tanah Lapang, dibuang pandang kapie, mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak bapak memandehkan doang, ibarat sawit ndak bapaga. Ayam jo kantiang kamangake, kambiang jo jawi kamalanyau, urek layu batang tajungkang, mungkin lamo kemungkin selesai, mungkin kacai jadi tanah. Itu bait-bait pantun yang menceritakan kalau ndak ada ayah kandung dan ibu kandung, ya kan? Itu yang dialami Nabi, ya kan? Itu masanya seperti itu. Dan Nabi itu bapak-bapak ketika bayinya, dia menyusu dengan orang lain. Karena begitulah kebiasaan orang Arab, bukan ibunya yang menyusukan. Karena Nabi yang akan lahir itu sudah diketahui melalui kitab, namanya Muhammad dan Ahmad. Muhammad artinya orang yang banyak dipuji, Ahmad akhlaknya terpuji.
Kalau kita semua Pak diberi nama setelah kita lahir. Nabi sebelum lahir, jauh sebelum lahir, namanya sudah ada. Belum. Ini istimewanya Pak. Namanya jauh telah ada sebelum tubuhnya ada. Kalau kita diberi nama setelah lahir Pak, dilihat pula apakah kita laki-laki atau perempuan. Kalau dalam kandungan dikasih nama nanti salah. Dikasih nama anak Najamuddin, kiranya dia lahir perempuan. Dikasih Lis Hayati, ternyata dia laki-laki. Setelah Nabi ini lahir, karena namanya sudah lama dikenal orang, berbondong-bondonglah perempuan ingin menyusukan Nabi. Tapi sebanyak itu perempuan yang datang sehat, tumpah air susunya, Nabi tidak mau menyusu dengan perempuan-perempuan itu. Setelah hari senja hampir maghrib, datang seorang perempuan, mukanya pucat, tubuhnya kurus. Dia menggendong anak yang nangis saja. Ditanya oleh Abdul Muthalib kakek Nabi, "Nak, kenapa bayimu nangis saja?" Nyonak kanyang menyusu mungkin Pak, air susu aku kurang. Jadi nak kanyang menyusunya nangis. Tapi ketika perempuan itu mendekat kepada Nabi, inginnya menyusu jo wanita kuru itu, ndak berair susunya. Tadi banyak wanita yang sehat, air susunya banyak, Nabi tidak mau. Abdul Muthalib juga tidak percaya Pak. Nah, tidak usah lagi nak. Anakmu saja tidak kenyang, apalagi ditambah dengan cucu saya. Tapi Bapak lihat sendiri ini, cucu Bapak ingin nyusu dengan saya. Sekarang pertanyaannya apa? Kenapa Nabi mau menyusu dengan wanita kurus itu? Itu namanya pemberian Allah kepada Nabi, irhas, keajaiban yang diberikan Allah kepada Nabi ketika kecil. Setelah dewasa jadi Rasul, mukjizat. Jadi Nabi itu masa kecilnya ada irhas. Ternyata perempuan kurus itu, ya kan, dia itu terdiri dari embrio yang bersih. Ayahnya dan ibunya dulu, calon ayah dan ibunya itu dipertemukan berjodoh oleh Allah. Semuanya itu orang terpelihara dari makanan yang haram. Calon ibu Alimah itu, calon ayah ibu Alimah itu, laki-laki perempuan yang akan jadi suami istri itu tidak pernah memakan makanan yang haram. Jadi ketika mereka menikah, saripati makanan, sebagian jadi daging, sebagian jadi darah, sebagian jadi sperma, dan sebagian jadi ovum. Ovum yang memiliki perempuan, sperma laki-laki. Jadi kedua bibit yang akan jadi daging, darah daging itu terdiri dari yang halal. Setelah ibu Alimah itu menjadi remaja, dapat pula suami yang taat, yang tidak pernah membawa uang korupsi untuk makanan istrinya. Ya kan? Maka terpeliharalah tubuhnya, aliran darahnya, dagingnya, otaknya berpikir terpelihara dari yang haram. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak, sudah bisa Nabi membaca itu dengan irhas yang diberikan Allah. Tahu dia kemana dia harus menyusu. Saya bukan menuduh wanita yang lain tadi makan yang haram semua, enggak. Tapi nampaknya ketika direvisi, ya kan, disortir, yang paling baik itu Ibu Halimatun Sa'diyah. Apa yang terjadi Pak ketika Nabi menyusu?
terjadi irhas satu lagi, air susunya membanjir. Susunya yang kempes tadi bulat, mukanya yang pucat merah, dan anaknya tidak menangis lagi karena sudah kenyang menyusu. Ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi Nabi itu ketika kecil sudah dia kasih tahu oleh Allah kemana dia harus minum dan makan. Dan itu tidak ada diberikan kepada manusia biasa, hanya kepada Nabi. Atau masa kecilnya. Masa remajanya hampir orang tua-tua ini berkelahi. Tapi karena kebijakan Nabi remaja ting-ting sekitar 16-17 tahun tadi, orang tua itu tidak jadi berkelahi. Penyebabnya apa? Bapak mungkin juga melihat yang pergi ke Mekah tahun 90-an. Ka'bah itu kan selalu dibersihkan tanggal 1 Zulhijjah. Saya pernah lihat itu tahun 94. Membersihkannya disiram dengan air, diberi harum pendahuluannya, kiswahnya yang lama itu dibuka. Setelah bersih ditukar dengan kiswah yang baru. Itu harganya lebih dari 10 miliar uang kita. Kiswah Ka'bah. Jadi karena banyaknya orang tawaf, ya kan? Maka sulit memisahkan orang yang sedang tawaf itu. Petugas akan membersihkan Ka'bah. Sekarang diubah harinya lagi, Pak. Kapan? Tanggal 9 Zulhijjah. Karena tanggal 9 jamaah haji berkumpul di Arafah untuk wukuf. Jadi ketika akan meletakkan Hijr Aswad ke tempatnya, 4 kepala suku yang merasa dirinya berhak meletakkan batu itu ke tempatnya bertengkar. Hampir adu jotos. Nabi ketika itu di sana. Muniang, Maitam, Manjang, Makbut. Cik dari suku Ceniago, cik dari suku Kumbang, cik dari Melayu, cik dari Koto. Itu salah sukunya dah, Pak. Memang tak tentu suku orang Arab tu. Itu salah. Manga kabatangka nak kita mama ambo. Begitu secaranya ambo minta maaf, ambo ketek baru. Sianan datang dulu masuk ke masjid besok pagi, itu meletakkan. Terima kasih Muhammad, datangkan ada kami lah bakaru arang. Kami lah emosi. Kami orang lah jadi orang temperamental saja. Muhammad, engkau masih muda tapi bijaksana. Yang memuji seperti itu, Pak, bukan orang Islam, tapi orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi itu diberi gelar Al-Amin. Jadi orang ini memang berkeinginan semuanya meletakkan batu itu ke tempatnya. Maka kepala suku yang 4 tadi barundo, Pak, ronda. Tidak tidur mereka agar cepat tiba di masjid. Ternyata besok pagi sama-sama datang di sana. Sambo sudah tahu. Acaranya itu kebetulan kalau balik. Ternyata mereka keempat-empatnya melihat di jendela masjid. Sudah duduk dalam masjid itu Nabi Muhammad. Ya, Muhammad sudah mendahului kita ini. Dia saja yang kita suruh meletakkan batu itu. Bagaimana pendapat teman-teman? Nengkecik Maunian jadi, nengkecik Makbut setuju, nengkecik Mak Hitam siap, nengkecik Mak Coklat oke. Akalah bulat mereka itu untuk menyuruh Nabi meletakkan. Nabi yang 16 tahun itu, Pak, tidak mau dia begitu. Dia akan pakai sorban. Ada letakkan sorban itu di atas lantai. Dia akan punya sudut 4 itu. Muniang kecil, muniang cik. Betam cik, Makbut cik, manjang cik. Hanya letakkan batu di tangan.
Disuruhnya mamak-mamak tadi mengangkat setiap sudut. Maka keempat-empatnya bisa mengangkat. Setelah tinggi, hampir tiba di tempatnya, Nabi pungut batu tadi. Mau niang, ambo meletaknya. Menangis orang tadi keempat-empat. Muhammad, kamu masih muda. Kalau di Sumatera Barat, ada orang ular babiso masuk ke dalam sawah. Sawahku ada bania. Dalam bania je nama tanam. Ya kan? Ular ini mengejar orang. Targetnya ular ini harus mati. Tapi Ba'a membunuhnya dalam sawah, rusak padi. Seperti itu. Ular mati, air nak karuah, pangalan nak patah, bani nak kusui. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Orang tadi bisa bersama-sama merasakan meletakkan batu itu ke tempatnya. Karena kebijakan seorang anak muda calon Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah ini harus kita baca agar kita jangan meniru Abu Lahab. Abu Lahab kan di zaman Nabi Pak segalonya nyurus pertanian, nyurus kemanusiaan sadonya nyurus. Jadi Abu Lahab itu menteri segala urusan di zaman Nabi. Akhirnya mati teraniaya. Asgini tidak ada orang situ. Itulah dia Abu Lahab. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kaum muslimin, ada orang mengatakan, Pak, Nabi itu kan memang tidak ada menyuruh memperingati hari ulang tahun beliau. Itu benar itu. Tapi kalau kita malam ini membaca sejarah Nabi, agar kita mengerti untuk ditiru sifat-sifat Nabi, kalau ada orang mengatakan bid'ah, atau orang itu dan salah. Tapi kalau kita wali kue cik gini gua tu dia gelilin, ya kan? Di belagu sama-sama, ya kan? Dibaca salawat, tu yo, tu bid'ah. Panjang umurnya, jadinya mati. Jadi acara kita malam ini bukan bid'ah. Lakukanlah setiap tahun membaca sejarah Nabi agar kita lebih mengerti, agar tidak ditiru Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Namrud. Orang tu lah kalau mati, Ustaz, bayo ke meniru je lah. Ya mau pindah-pindah, Pak. Bisa pindah ke Filipina, bisa pindah ke Tiongkok. Banamo lah Firaun Tiongkok. Kalau pindah ke Indonesia, ya kan? Jadi dia bisa pindah. Itu masa mudanya. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, ternyata Nabi itu ketika beliau akan lahir itu sudah diberitahu di dalam kitab-kitab yang berlalu ada 3 tandanya. Pertama, dia anak yatim. Yang kedua, kemana pergi tidak kena cahaya matahari. Jadi beliau tidak merasakan panas terik karena diiringi oleh awan. Yang ketiga, di punggungnya ada stempel dari bulu halus-halus, tulisannya Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi umur 11 tahun, Pak, beliau dibawa oleh pamannya Abu Talib berdagang. Perjalanan kafilah pergi berdagang itu 5 orang, Pak. Teman Abu Talib berempat, Abu Talib, kemudian dibawanya Nabi yang ketika itu masih berumur 11 atau 12 tahun lah. Jadi orang yang berjalan dengan Nabi tadi terlindung dari awan yang disuruh Allah melindungi Nabi. Ini pelajaran lagi, Pak. Berjalan saja Nabi nya, Pak. Semua berjalan, tapi awak terlindung jo awan beliau.
Apalagi kalau kita mau menjalankan sunnah Nabi. Ya kan? Pasti kita sepayung dengan beliau nanti di akhirat. Itulah harapan kita. Ya kan? Dan kerap kali orang menyebut, dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, semoga beliau bisa memberi kita syafaat di akhirat nanti. Ya kan? Ibu dan bapak yang terhormat, ternyata rombongan ini kehabisan air minum. Karena Nabi yang paling muda, apa kata Abu Talib? Muhammad, ya paman, tagak sikoyo, calian galih awak, bekonyo maliang orang. Jadi pak, kama pak je teman-teman pak, kemencari air minum. Abarangke orang tadi pak, yang memandang ini ada siapa? Beliau itu namanya Buhaira, seorang pendeta yang masih tetap taat menjalankan Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Ya kan? Jadi pendeta itu dari rumahnya melihat serombongan orang dilindungi awan. Maka beliau terkejut. Ini pasti ada calon Nabi di dalam. Beliau berdoa kepada Allah. Tanda-tanda sudah saya lihat ya Allah. Tolong pertontonkan kepada saya dan tunjukkan kepada saya orang yang berenam ini mana yang calon Rasul ya Allah. Sementara itu ditunjukkan ya Allah Pak. Bagaimana caranya? Orang membeli mau tadi minta izin ke mencari air. Nabi tinggal seorang. Begitu orang berangkat, tidak nyuir yang anda awan lain. Karena Nabi tidak baik. Nampak di pendeta Buhaira dari rumahnya. Rupo nan ketek ke calon Nabi ya Allah. Pantas saja ini. Nan balimo ko kapuyuk tabalik sebenarnya. Siko namanya kapuyuk tabalik. Lain. Yo lipe ya. Nyo kalau lah di Bali tak pandai mangga. Ternyata orang tadi juga lalu ke halaman pendeta Buhaira ini. Kama pak, kami ke mencari air pak lah kausan kama. Oh alunado lapau tu bakal. Ke rumah bosan lah pak. Tapi kawan dan seorang tu bangun kewatingan pak. Inyo mau nyian gale tu mang. Oh sikolah do maliang lah pak. Orang sangat patuh dengan peraturan di sini. Imbau lah nyo pak ibu awak. Nyo awi lah. Imbau dia Abu Talib. Muhammad, come here. Langsung Nabi melangkah. Nyoir yang ande awan sekali. Sampai ke rumah pendeta Buhaira. Rumah itu juga dilindungi awan. Lanaya kata rumah. Pak, barundiang bala pelihara bakato sesudah makan. Kini kita lah makan minum, air lah jadi darah, nasi lah jadi daging. Kalau ada nanti nok di hati, nanti kilan di mata, nanti jadi agak-agak dia mau bisa apa ndak? Kato sepatah nak menyabui, rundiang sepatah nak menyampaikan, bisa kata Abu Talib. Ko anak nang kete umur 12 tahun ko, anak siapa pak? Kata Abu Talib, anak ambo. Mendengarkan Abu Talib mengatakan Nabi anaknya, takajui pendeta kau. Karena anak yang akan jadi Nabi itu anak ya yatim. Ambo nyinyi pak lain tak berang pak kambo. Anak baca rohnya deh pak kau. Anak angke atau anak tapatan. Ayonya anak adik ambo koma. Nama ayahnya Abdullah. Kutikonya dalam parui induknya ayahnya lah meninggal. Alhamdulillah sudah saya temukan 2 tanda dalam diri anak ini ya Allah. Saya ingin tanda yang ketiga, tolong tunjukkan ya Allah. Nah, apa caliak punggung sebentar ya. Mana ni Nabi pak malu ambo jadi caliak punggung ambo. Padahal punggung itu ndak orat bagi laki-laki pak. Jadi laki-laki pekerja berat,
celananya tertutup lutut dan tertutup perut dan pusar, punggungnya dadanya terbuka, itu tidak apa-apa. Nabi punggung semalu diceliak. Tidak ada nak sabantanya. Ketika pendeta Buaira melihat punggung Nabi, Nabi itu menutup mukanya dengan telapak tangan. Maka nampaklah oleh pendeta Buaira di punggung Nabi itu tertulis bulu halus-halus Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya kan, apa katanya Abu Talib? Sini lah. Nyoba bisik Abu Talib. Baliaro anak saya. Kalau tahu orang Yahudi anakmu ini akan disembelih, karena dia akan menjadi rasul. Kenapa anak saya akan disembelih oleh Yahudi? Anakmu ini Arab. Mereka ingin rasul yang terakhir itu Israel, suku Israel. Ternyata rasul yang terakhir dari itu sampai sekarang, Pak. Israel itu tidak pernah senang hati dengan Jadi cerita damai itu tidak ada terus, Pak. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak bersenang hati Yahudi dan Nasrani kepada Islam sebelum mengikuti agama mereka. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi banyak sekali contoh teladan yang baik yang akan kita tiru dari Rasulullah. Yang paling terakhir sekali, Pak, beliau itu pemaaf. Ikon yang kita tiru. Barana kadang kesalahan orang, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita selalu, bapak-bapak, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami ini bisa meniru sifat-sifat Rasulullah walaupun tidak sesempurna beliau. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, ceramah kita malam ini. Kalau ada yang salah yang saya bicarakan semenjak awal saya berbicara tadi, saya mohon maaf kepada kita yang ada dalam masjid dan di luar masjid semuanya. Salah kepada Allah, saya minta ampun. Kalau dia maaf, ambo bapak ibu, ambo doakan kita nandatir malam kini, biar nanti tamuik duduk di dalam, biar nanti di luar. Kalau di luar kan bisa merokok, ya kan? Masuk seruko sadonya anda. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat dan nikmatnya, dipertemukan kita semuanya nanti dengan Nabi di dalam surga Jannatul Naim. Amin. Bapak tun nombor ni di Malata jalan Kaguguat dake pasar Padang Luar, Sungai Tanang jo Bukit Tinggi tasabui ayenyo jadi di Macako pintu ke masuk, Sinanlo pintu ke keluar. Lahambo lapeh jamaah jawati nan suci jemuko nanya ni. Pulang alai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.